Selamat bertemu kembali kawan-kawan pada siang hari ini. Saya Empu Glol kebetulan berada di lahan pada hari ini untuk membuat patung ini. Itu baru gucinya aja selesai, soalnya beberapa hari hujan nggak ada naik ke kebun ini. Jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan cerita berdasar request dari teman-teman yang lainnya, yaitu bertanya tentang masalah hantu di dalam orang Dayak Benua itu apa saja jenisnya. Maka hal ini saya sampaikan di sini agar teman-teman semua bisa tahu seperti apa jenis hantu dan ceritanya di dalam budaya orang benua dan keterkaitannya dengan pemakaian mandau tempilan, tetap pastinya seperti itu. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau balik batang ini dulu sebentar ya. Oke. Jadi di dalam bahasa Benua, hantu itu disebut dengan wok. Jadi hantu itu dalam bahasa Benua itu wok. Wok ini bermacam-macam. Ada wok bue, ada wok dat, ada hantu baik, ada hantu yang jahat. Seperti itu. Jadi seperti apa hantu yang jahat atau hantu yang baik atau wok bue. Wok bue itu adalah hantu yang mendatangkan kebaikan bagi orang suku Dayak Benua. Seperti apa hantu yang mendatangkan kebaikan itu bagi suku Dayak Benua, bagi orang Benua? Yang pasti wok yang tidak mengganggu
kehidupan manusia yang ada. Itu salah satunya. Sedangkan wok jahat itu yang pasti dia akan selalu mengganggu ketenangan hidup manusia dan berusaha dengan merusak hubungan antara manusia dan manusia serta lain-lainnya seperti itu. Bahkan manusia dibuat tidak betah. Jadi itu namanya yang dinamakan dengan walk dat. Jadi walk dat ini biasanya akan sangat dibenci, keberadaannya akan sangat tidak disukai oleh orang-orang benua karena tidak mendatangkan kebaikan. Seperti itu teman-teman. Jadi wok dat itu bisa saja wok lati, wok bengkar, artinya hantu yang dari hutan belantara, atau wok hantu yang ada di sekitar kampung itu, atau hantu yang ada di dalam rumah itu. Istilah kasarnya salah satunya penunggu. Nah, jadi wok ini bermacam-macam, yaitu wok jadi-jadian. Kalau wok lati itu bukan wok jadi-jadian, tapi golongan hantu jin atau sejenis lainnya. Tidak semua wok lati itu jahat, ada juga yang baik menurut kepercayaan orang tua-tua zaman dulu. Jadi wok lati, wok yang baik, sumpamanya ketika ada acara belian, orang benua minta pertolongan karena dengan adanya perjamuan yang ada, maka mereka akan serta-merta menolong orang yang dalam keadaan sakit melalui media pemanggilan secara belian. Sedangkan wok lati dat ini dia tidak akan bisa dilakukan pemanggilan, tapi dia mendatangkan bencana. Justru penyakit yang ada ini kebanyakan ditimbulkan oleh mereka, sumpamanya kesurupan segala macam, dengan permintaan yang gak jelas, bahkan meminta pertaruhan segala jiwa raga manusia atau menimbulkan bahasa-bahasa sumpahan terhadap manusia. Nah, ini wok lati atau jin atau belih dat itu. Nah, jadi ke semua wok yang ada ini, tidak ke semua wok itu jahat. Ada yang bagus, ada yang baik, yang bisa merapat dan berdampingan hidup dengan orang-orang kita. Nah, terkadang mereka bisa membantu ketika dalam kesusahan diminta pertolongan. Ada juga meski mereka tidak bisa diminta bantu, tapi mereka tidak mengganggu, tidak merusak hubungan yang ada. Mereka biasa-biasa saja, seandainya makhluk yang tinggal di dalam rumah segala macam, dia tetap tinggal di rumah tapi tidak menimbulkan gangguan, tidak menimbulkan masalah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan wok selain itu, seperti meruah, seperti lungun gitu. Antara lungun dan meruah ini berbeda jauh. Kalau lungun itu adalah peti mati, tempat ketika seseorang orang benua meninggal, ya kan. Kalau dia meninggal biasanya ada tradisi orang benua dimasukkan di dalam lungun. Lungun ini biasanya dibuat dari kayu lemah, bukan kayu keras semacam ulin. Tapi ada juga yang dibuat dari ulin, sumpamanya dia motif kepala, ujungnya itu kepala kerbau. Ada juga seperti saudara
kami benua sebelah atas termasuk daerah Bentian sana mereka itu kan lungun kepala kerbau, tapi kalau benua sebelah bawah sini enggak, dia agak-agak mirip-mirip perahu bentuknya tapi ada tutup. Nah, lungun ini mayat langsung dimasukkan. Nah, kalau meruah ini adalah hantu yang paling ditakuti di dalam budaya atau tradisi orang benua. Banyak orang zaman-zaman dulu diganggu meruah, sampai saat ini juga ada orang-orang tertentu yang sering ditemui meruah. Seperti apakah meruah ini? Meruah ini biasanya kebanyakan seumpamanya orang yang baru meninggal. Orang baru meninggal, dia punya teman akrab, dia punya sahabat akrab, dia punya pacar, punya kekasih, atau punya suami, atau punya istri, atau kakek neneknya dia seumpamanya mereka tinggal berjauhan, putus kontak, seperti zaman dulu nggak ada jaringan. Kalau sekarang kan ada jaringan, boleh-boleh kalau ada kejadian sesuatu kan bisa diberitahukan secara cepat. Tapi zaman dulu itu nggak ada, kita pakai jaringan apa nggak ada. Maka meruah ini orang yang baru meninggal tadi, sosoknya akan timbul kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Seumpamanya dia punya pacar, berjanji akan ketemu, dan bila mana yang mana duluan meninggal maka akan diberitahu. Seperti itu jika suaminya kerja jauh, seumpamanya meninggal, atau istri begitu juga, dia akan datang dalam bentuk wujud. Kalau dia baru meninggal biasanya wujudnya itu utuh manusia seperti begini biasa. Ketika kalau dia baru meninggal itu biasanya bunyi benua itu unuk kahamale kemuk male boto, badannya belum bengkak, belum busuk. Dia masih bisa ngomong. Sumpamanya dia ngomong bilang, si sumpamanya, aku beritahu kamu hari ini, pada hari ini atau sore ini, siang ini atau malam ini saya sudah meninggal. Begitu dia beritahu, dia langsung hilang. Nah, waktu dia ngomong itu orang nggak takut. Ketika dia hilang, disitulah orang takut. Baru mereka tahu bahwa yang datang ini tadi meruah. Nah, itu meruah yang golongan masih baik. Nah, dia masih memberitahukan saja. Tapi kalau sudah meruah membawa lungun, seperti apa meruah membawa lungun? Kan kalau orang benua ini meninggal, dimasukkan dalam lungun, biasanya beberapa hari itu kan badannya membengkak, busuk, elatnya keluar, matanya keluar, macam-macam lah namanya. Orang mati dimasukkan dalam peti kayak gitu, ditutupi batik atasnya biasanya kalau yang sebelum dikuburkan. Kadang-kadang lungun ini kebanyakan dia nggak bisa ngomong sudah, karena elatnya sudah rusak, bengkak, mata dan lain-lainnya. Sering kalau dia niatnya jahat, dia akan mendatangi orang-orang yang tinggal sendiri, sumpamanya di ladang, atau sumpamanya di kebun, atau orang pergi ngaret sendiri, atau orang pergi cari rotan sendiri. Di tengah-tengah, di daerah-daerah hutan, di daerah-daerah sepi, dalam perjalanan jauh menuju kampung, sumpamanya dia sendiri jalan, meruah jahat ini akan timbul mengganggu. Seperti apa caranya dia mengganggu? Biasanya lungunnya itu akan terbang, sumpamanya ngejar orang tersebut. Yang keluar itu kepalanya dengan tangannya, dengan kakinya dia begini seperti kura-kura. Keluar dari peti itu, kepalanya keluar dari depan peti, kiri kanan keluar tangan, baru kaki, batik tetap menutupi tapi terbang. Seperti itu, dan mengejar orang-orang yang diganggunya ini. Nah, inilah meruah yang termasuk jahat. Dari zaman dulu banyak sekali kejadian orang-orang yang diganggu oleh yang namanya meruah ini. Meruah ini bermacam-macam. Kalau dia sudah busuk seperti itu, dia tidak ngomong. Itu kadang-kadang dia itu matanya ini ada benggol uang itu, keturun seperti ini. Itu karena zaman dulu orang benua meninggal itu kan ditaruh koin, uang koin di matanya itu. Sampai sekarang ini seperti itu kalau di
di kampung, di pedalaman, yang bagi yang masih mempertahankan budaya tradisi bahari masih itu dilakukan, artinya dengan naruh koin segala macam. Nah, sedangkan meruah ini itu bukan disuruh, bukan diapa-apai, memang suatu makhluk, jenis makhluk yang mayat, yang apalah istilahnya, yang bangkit atau apa menjadi hantu seperti itulah. Nah, kira-kira yang bisa menakut-nakuti orang, kadang-kadang menakuti orang, bisa juga membuat seseorang itu kalau salah-salah bisa sampai dia bisa ngalajus, artinya mengambil rohnya manusia yang hidup tadi, kalau saking jahatnya bisa dibuat meninggal juga. Nah, ini meruah. Nah, biasanya meruah ini paling ditakuti. Cara apakah untuk menangkal meruah? Sampai saat ini saya juga bingung untuk menangkal meruah ini seperti apa. Itu. Nah, cuman kalau orang-orang tua zaman dulu kan bermacam bacaan, segala penggalang segala macam itu ini ya dipakai. Itu kalau bisa, jika seandainya segala mandau yang dirajah tadi segala macam itu ditimpaskan ke meruah, ya tidak menutup kemungkinan meruah tadi bisa kena. Kalau kena, apakah meruah tadi mayatnya itu akan jatuh di situ, gugur di situ, mati di situ sumpamanya? Enggak. Dia begitu kena sumpamanya, jika kena timpas tadi peti lungunnya das umpamanya belah, kelihatan kita belah di situ nanti hilang, dan kejadian itu akan terbelah di si pemilik kematian tadi, sumpamanya di lamin, di mana, di rumah, itu di rumah orang yang punya keluarga besar almarhum ini, di situ dia akan rusak jika karena petinya kena timpas, akan mendadak secara ajaib kelihatan bekasnya langsung mendadak di rumah keluarga korban yang ada. Seperti itu. Nah, itu meruah. Nah, mungkin untuk membahas meruah secara lebih jauh, secara lebih luas, saya agak kesulitan karena tidak semua orang mengerti yang namanya hantu meruah ini tadi. Terkecuali orang-orang Kalimantan yang berada di Kalimantan Timur sedikit banyak, itu pasti tahu artinya meruah. Orang Benua, orang Tonjoy, orang Bentian, orang Teboyan dan Luangan yang lainnya pasti tahu itu meruah. Nah, itu. Sekarang banci ini seperti apa? Nah, banci itu kan makhluk perempuan. Biasanya dia pakai ulap metap, ulap ini yang di bawah itu yang bunyi benua itu kan ulap. Ulap metap, baju metap, membawa lading biasanya. Itu banci. Banci ini juga sering membuat gangguan terhadap orang-orang yang berbicara kotor ketika di hutan. Semuanya kita mencari rotan, mencari damar, mencari sesuatu, mencari malau, nyatoh dan lain-lain. Kita berbicara perempuan, cerita perempuan terus, nggak ada lain segala macam. Ini banci bisa muncul. Apa yang diambil banci itu muncul? Biasanya kalau untuk laki-laki yang jadi korbannya, ya yang diambilnya itu adalah kemaluannya. Jadi kemaluannya itu di dalam dunia banci itu sama ibarat itu serainya dia atau kunyitnya dia. Itu bumbu masakan mereka itu kemaluan laki-laki. Itu banci. Itu. Jadi seperti apa penangkal banci? Penangkal banci itu sebaiknya kalau kita memasuki hutan untuk mencegah ada hal seperti ini, banci itu nggak mau kalau seseorang membawa jeruk. Nah, seperti itu. Jadi ingat ketika kita masuk hutan, daerah yang belum terjamah atau jarang sekali terjamah, bawalah jeruk. Itu untuk jaga-jaga terhadap keadaan jaga-jaga dengan banci. Apakah banci ini bisa ditumpas dengan mandau? Kalau kita sekarang ini saya rasa nggak ada yang bisa menumpas banci dengan mandau ketika ketemu
banci yang seperti itu. Tapi kalau orang tua zaman dulu dengan ilmu dan kesaktiannya, banyak legenda, banyak cerita. Itu mandau tempilan yang dipakai orang tua zaman dulu. Ketika dia punya keluarga yang dibunuh oleh banci, dan oleh sebab itu ketika dia punya anak yang dibunuh oleh banci atau bapaknya yang dibunuh oleh banci, maka anak atau bapaknya akan menyusul mengejar banci tersebut. Itu mengejar banci itu biasanya banci itu bertempat tinggal di dalam jenis gua-gua, di dalam lubang-lubang kayak lubang batu besar, dan masuk dalam sana. Begitu masuk sampai di tidak jauh perbatasan antara dunia kita dan dunia mereka, sampai ke sana itu kayak model ada dinding batas secara aneh bin ajaib, akan terang benderang seperti ini dunia seperti biasa. Nah, dia seperti manusia juga. Nah, maka di sanalah bisa terjadi orang-orang yang punya ilmu kesaktian ini akan mencabut mendau tempilannya, lalu mengancam si banci ini agar bisa menghidupi orang yang dia kasih mati. Kalau dia mampu menghidupi, maka banci tidak akan dibunuh dengan tempilan. Tapi kalau banci ini melakukan perlawanan, maka banci ini akan terbunuh. Perlu diketahui teman-teman, banci ini kalau di alam dunianya dia, kukunya yang dia panjang ini tadi itu bisa dilepas, di dunianya dia dilepas. Itu seperti itu, dia seperti manusia biasa. Banci ini apa ya, dibilang hantu ya hantu, dibilang bukan ya bukan, dibilang manusia gaib ya juga, dibilang bukan ya juga. Nah, karena dia seperti itu, dia punya kehidupan, kukunya panjang dan bisa juga membunuh. Tetapi ketika sampai di alamnya dia adalah seperti manusia biasa. Jika dia perempuan, ya perempuan biasa seperti ini, bisa disentuh. Nah, itu. Tapi ketika dia masuk ke dunia kita, ya itu tadi, dia menjadi banci. Itu pernah loh zaman-zaman orang tua zaman dulu yang pernah menikahi, mengawini banci sampai mempunyai anak. Cerita zaman kuno dulu ketika balik ke alamnya, semua anak-anaknya ikut menjadi banci juga. Banyak cerita mengenai hal-hal yang semacam ini. Nah, jadi mendau-mendau seperti apa yang bisa menghadapi makhluk-makhluk seperti ini. Nah, karena di dalam legenda cerita yang ada, saya belum pernah mendengar, untuk di suku kami orang benua, belum pernah mendengar hantu atau wok seperti ini ditaklukkan dengan mandau kerja, dengan parang, dengan neke, lobo. Tidak pernah. Rata-rata itu biasanya orang benua zaman dulu kalau dia melakukan pengejaran, melakukan balas dendam terhadap makhluk seperti ini, dia tetap juga akan membawa mendau tempilan, bahkan mendau tempilan yang mempunyai kirip, yang punya bulu burung gang di belakang, itu kan kirip namanya, burung gang, moek atau mengkek. Nah, itu. Lalu hulu seperti apa yang sering mereka pakai di dalam melakukan perlawanan terhadap makhluk ini? Jujur saja pasti hulu tungur, tidak ada hulu mendau lain. Nah, hulu tungur ini, makanya itu memang dilihat hulu tungur ini hal yang sepele, nggak ada ukiran polos. Kalau orang yang tidak tahu mengerti asal usul sejarah dan legenda dari hulu tungur, mohon maaf, hulu tungur tidak akan tertarik. Tahun-tahun kemarin itu nggak ada orang mau pakai mandau hulu tungur, dianggap jelek karena tidak ada ukiran. Orang senang mandau yang berukiran full. Sampai-sampai Empu Gelol ini juga dibilang, wah Empu Gelol hulu tungur, Empu Gelol tidak bisa ngukir hulu mandau yang bagus. Saya bilang, saya memang tidak bisa ngukir yang bagus, tapi saya punya hulu baleng, hulu kemau yang saya buat. Kamu lihat di rumah bagaimana saya punya. Nah, begitu dia lihat, kaget dia. Kenapa kok Bang Gelol hulu seperti ini tidak diukir? Nah, itu karena aku bilang, kamu nggak tahu sejarahnya, kamu nggak tahu legendanya. Kalau kamu tahu sejarah dan legendanya hulu ini, mungkin kamu akan merasa bangga dan mempunyai kebanggaan tersendiri
ketika di rumahmu dipajang mendau tempilan hulu tungur. Kalau kami orang benua, rata-rata orang benua, kalau di rumahnya ada mendau tempilan hulu tungur itu, mereka pasti bangga sekali. Karena nggak main-main hulu tungur ini. Begitu banyak momen sejarah peristiwa yang dihadapi hulu tungur. Itu. Bahkan konon ceritanya di zaman zaman dulu itu zaman sakti-sakti, zaman para dewa lah istilahnya. Hulu tungur juga mempunyai pengalaman atau kiprah cerita di sana. Itu. Sampai di zaman Silu, zaman Ayus dan serta zaman lain-lainnya, hulu tungur ini tetap ada di sana. Nah, jadi makanya itu saya Empu Gelol sering bercerita atas request teman-teman yang bertanya, tua mana hulu tungur dan hulu tanduk? Kalau untuk kami di orang benua, hulu tungur lah yang paling tua. Itu yang paling pertama kali muncul. Hulu tanduk itu nomor 2. Gitu. Lalu kuat mana hulu tungur dengan hulu tanduk? Ini masalah kuat. Saya rasa sama-sama kuat. Artinya sama-sama kuat, sama-sama tahan lama. Kalau hulu tungur ini biar 200-300 tahun, biar lebih, nggak ada hancur itu dipakai. Itu karena hulu tungur tidak dibawa kerja setiap hari, motong kayu, nebang segala pohon, segala macam, dibawa segala merumput, kan enggak. Nah, begitu juga hulu tanduk. Hulu tanduk atau hulu tungur coba aja bawa kerja tiap hari, sama aja tetap rusak. Sama-sama awet. Kelemahan hulu tanduk ketika jatuh, sumpamanya kena keramik, kena semen, ukirannya akan sompel-sompel. Hanya yang membedakan antara ukiran hulu tanduk dan hulu tungur, hulu kayu. Kalau hulu tanduk ini kita bisa ngukir itu sekecil-kecilnya sampai ke dalam-dalamnya itu, sampai keluar-keluar ukirannya itu, dia nggak rusak. Gitu. Kalau hulu tungur dia tidak ada ukiran, polos. Nah, jadi kalau untuk jatuh kepada rusaknya itu agak lambat. Itu pernah loh hulu kayu itu yang umurnya 300-400 tahun, saya pernah melihat tetap bagus, warnanya hitam, ada yang kuning sampai mengkilat kayak cermin, saking tuanya. Itu jadi tergantung kita merawat dan cara pemakaiannya masing-masing benda-benda seperti ini. Nah, jadi saya Empu Gelol selalu meluruskan apabila ada sesuatu hal yang disampaikan tentang budaya kami orang benua yang tidak benar, terkesan melebih-lebihkan. Saya nggak mau, ya apalagi di YouTube. Terus terang saya sangat malu kalau itu dilebih-lebihkan. Saya juga berusaha menyampaikan seperti biasa, sesuai dari budaya kami yang ada. Maaf sambil merokok. Saya terbiasa kalau ngomong itu sambil merokok. Kalau nggak merokok itu agak susah. Ini kebiasaan yang sebenarnya kebiasaan buruk gitu. Tapi untungnya kalau di sini kan, di hutan ini kan yang pastinya corona jauh, seperti itu. Jadi itulah cerita masalah hantu-hantu di dalam budaya benua. Banyak hantu lainnya, segala yang seperti tadi merua, segala bercerita masalah lungun, bercerita segala masalah segala banci, dan lain-lainnya keterkaitan dengan mendau tempilan. Apa mendau tempilan mampu menghadapi ini? Mendau tempilan tetap mampu. Mampukah tempilan ini menghadapi jin lati seumpamanya? Nah, kalau pada saat ini nggak ada orang punya mendau tempilan yang mampu menghadapi jin lati ketika ada jin jahat dari hutan, nggak ada yang mampu. Itu tapi meski saya Empu Gelol mengatakan tidak ada yang mampu, saya tidak berani bilang 100% yakin. Siapa tahu ada yang mempunyai kesaktian yang pada saat ini
yang sebanding dengan orang tua dulu, ya bisa-bisa saja terjadi. Tapi pada umumnya nggak ada yang mampu. Kalau orang tua zaman dulu, karena orang tua zaman dulu kuat bertapa, kuat berlampah di pohon-pohon besar, di gunung-gunung, di mana tempat yang angker. Bayangkan dari Kalimantan Timur ini jalan kaki ke Meratus sana untuk bertapa di puncaknya. Itu. Di dalam tradisi orang benua, sebelum dia naik ke puncak Meratus harus makan hati manusia. Kan itu. Baru dia bertapa. Dan beberapa balai mulai dari bawah, tengah, sampai ke puncak itu dibuat balai. Makanya itu orang tua zaman dulu kalau bicara ilmu kesaktian tidak ada tara. Itu. Makhluk-makhluk yang tidak bagus, yang nggak benar, menimbulkan gangguan, menimbulkan ancaman, mereka tumpas dengan mandau yang berajah, dengan mandau yang mempunyai syarat di dalamnya itu. Maka makhluk ini akan terusir. Nah, kalau enggak juga bisa terbunuh oleh mandau tempilan. Nah, seperti itu. Jadi kalau makhluk yang yang jenis golongan astral, saya belum pernah dengar mandau tempilan bisa membunuhnya. Enggak. Makhluk astral ini kalau kami orang Dayak itu tidak perlu pakai mandau tempilan. Cara menghadapinya itu pakai bacaan. Itu pakai bacaan penangkal hantu segala macam, pakai penggalang segala macam. Itu kadang besi panas itu ditancapkan di dalam tanah supaya hantu itu pergi. Macam-macam teknik lain, nggak mesti harus mandau tempilan. Seperti itu. Jadi kawan-kawan, saudaraku semua, itulah cerita masalah tentang hantu atau wok di dalam budaya orang benua. Tetap keterkaitannya dengan mandau tempilan. Sosok mandau tempilan itu harus seperti apa jika menghadapi ini, maka agar teman-teman bisa tahu semua itu. Jadi mudah-mudahan cerita ini ada manfaat, berguna bagi teman-teman semua di dalam seni budaya orang benua pastinya itu. Jadi saya rasa sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan berdasarkan request yang ada. Mudah-mudahan ini bermanfaat, juga berguna buat saudara temanku semua, karena saya akan melanjut pekerjaan ini kalau nggak selesai ini. Jadi cukup sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Tetap empu berpesan seperti biasa, hanya sebatas benua saja. Jadi tidak termasuk Dayak lain. Yang bisa termasuk daripada orang benua boleh satu rumpun. Kalau satu rumpun saya yakin 11-12 banyak samanya. Biar saya tidak susah sebutkan, karena beberapa video saya yang dulu yang telah lalu saya telah menyebutkan rumpun-rumpun bagian daripada termasuk orang-orang benua juga siapa saja, termasuk orang-orang Luangan siapa saja, sama. Itu nggak jauh beda seperti itu. Tapi kalau di luar daripada itu, saya empu gelol nggak berani, itu nggak mau ada apa-apa. Oke, sekian dulu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kita jumpa lagi malam nanti atau besok, atau ya kalau bisa besok. Nah, oke, tak lupa saya ucapkan salam budaya dan tabe buat kita semua.